mengenai daerah tertinggal yang punya hak dan kewenangan untuk menilai suatu daerah tertinggal dan tertinggal dalam pusat. Kita daerah hanya menerima hasil apa yang menjadi evaluasi berita pusat. Kenapa terjadi seperti itu? Perlu diingat bahwa tahun 2013 dari saya kira pemaparan tadi Paslon 03 menyinggung kaitan korupsi. Bahwa selama era kepemimpinan beliau belum ada korupsi, dan eranya saya langsung saja pada katanya ada korupsi. Pertanyaan saya, apa indikator Bapak menyatakan bahwa di era pimpinan Bapak tidak ada korupsi? Padahal bicara korupsi ini Pak 15 tahun ke dalam saya. Terima kasih. Mulai dari pasangan calon nomor urut 1, silakan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Anda punya 30 detik dihitung mundur saat Anda mulai berbicara. Paslon nomor urut 1 silakan bertanya kepada paslon nomor urut 2 dengan durasi 30 detik dihitung mundur saat paslon mulai berbicara. Terima kasih. Di era sekarang ini, apalagi di Buton Utara, kita cermati bersama bahwa peredaran narkoba sangat marak. Singkat yang saya tanyakan kepada paslon 2, kiat-kiat apa nanti bila terpilih menjadi pemimpin untuk menanggulangi peredaran narkoba? Saya kira itu. Sudah cukup? Baik, waktu boleh dihentikan. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 silakan menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dihitung mundur saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Kiat-kiat yang kita lakukan adalah dengan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat tentang bahaya narkotika. Di samping pendidikan tentang bahaya narkotika, yaitu dengan melakukan pendidikan keagamaan kepada seluruh masyarakat, bahwasanya bahaya narkotika itu sangat berefek kepada dampak kerusakan moral, apalagi kerusakan pemudi kita yang akan tumbuh dan berkembang. Saya pikir dengan dua itu, pendidikan dan juga pengawasan kepada seluruh aparat keamanan untuk mencegah beredarnya narkotika tersebut di wilayah Kabupaten Buton Utara. Terima kasih. Masih ada waktu 8 detik. Ingin menambahkan? Cukup. Cukup. Waktu boleh dihentikan. Selanjutnya paslon nomor urut 1 silakan menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dihitung mundur saat Anda mulai berbicara. Saya kira paslon nomor 2 tadi hanya berbicara hanya satu sudut pandang, yaitu masalah agama. Saya kira di Republik ini kaitan agama mayoritas kita Islam. Tapi kalau kita mencermati Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang psikotropika dan narkotika, itu jelas ukurannya. Pertama preventif dan yuridis. Di mana preventif itu adalah pencegahan. Terkait pencegahan ini adalah bagaimana membangun kemitraan dengan masyarakat dan stakeholder yang lain. Salah satu nanti kami kalau terpilih, kami akan membentuk BNK, yaitu Badan Narkotika Kabupaten. Karena itu khusus menangani narkoba. Saya kira ikut kiat-kiat. Kalau kita sendiri hanya berbicara pembinaan tidak terukur, saya kira jauh dari harapan. Saya kira itu tanggapan saya. Masih ada waktu 8 detik. Dari BNK itu? Cukup? BNK. Sudah cukup, waktu boleh dihentikan. Badan Nasional Kabupaten. Selanjutnya paslon nomor urut 2 silakan menanggapi pernyataan yang sudah disampaikan paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit. Terima kasih. Kalau itu sudah menjadi kiat, saya pikir sesuatu yang baik harus kita terima dengan baik. Kemudian lakukan pekerjaan juga khususnya kepada setiap masyarakat, sehingga potensi untuk keterpaksaan narkotika itu bisa kita atasi. Saya sepakat jika memang ada pemenuhan kebutuhan pekerjaan, artinya di samping kita melakukan pembinaan kepada masyarakat, juga kita menyediakan potensi-potensi bagaimana dia bisa bekerja, sehingga cara berpikir mereka, terutama tentang masalah narkotika itu bisa perlahan-lahan kita hilangkan. Saya pikir demikian. Terima kasih. Masih ada waktu 13 detik. Ingin menambahkan?
Sudah cukup? Cukup, waktu boleh dihentikan. Baik, selanjutnya saya persilakan paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 30 detik dihitung mundur saat Anda mulai berbicara. Silakan paslon nomor urut 2 Ketiga kan? memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Baik, terima kasih. Pertanyaan ini adalah pertanyaan dari seluruh masyarakat Buton Utara. Mohon maaf. Kabupaten Buton Utara sudah berumur 13 tahun dan sudah dipimpin oleh 4 pejabat bupati dan 2 bupati definitif. Namun dari data yang terperoleh bahwa bahan pangan khususnya beras daerah belum mampu mencukupinya. Kita masih disuplai ratusan ton tahun oleh daerah lain. Pada hal potensial lahan sawah kita cukup luas untuk Buton Utara. Pertanyaannya, kebijakan strategi apa lagi yang akan ditawarkan pada masyarakat Buton Utara? Waktu selesai, terima kasih paslon nomor urut 2. Silakan menjawab paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit hitung mundur saat Anda mulai berbicara. Salah satu masalah warisan yang saya terima terkait dengan soal pertanian adalah belum ketersediaannya air untuk pertanian. Ini warisan. Sudah dijelaskan tadi. Lalu setelah saya menjadi bupati, saya bangun bendungan. Bendungan itu sudah selesai, sudah 2 kali tahun anggaran, dan tahun ini sebetulnya bendungan itu sudah harus dibangun irigasi, tapi karena COVID anggarannya ditarik oleh pusat. Jadi tidak ada pilihan lain kalau untuk beras, untuk pangan, bendungan dan irigasi. Masalah utama kita hanya satu, masalah air. Oleh karena itu salah satu alternatif yang kita kembangkan adalah mengembangkan padi ladang dengan pertanian organik dan nilai ekonomi yang cukup tinggi. Padi biasa, beras biasa harganya 8.000 per kilogram. Untuk menanggapi, waktu Anda 1 menit hitung mundur saat Anda mulai berbicara. Mohon maaf, untuk kebijakan tentang pertanian organik, bahwa kita tahu bahwa ternyata di Kabupaten Buton Utara ini bukan cuma pertanian organik, tapi sudah dijadikan sebagai kabupaten organik. Artinya bukan cuma pertaniannya, tapi kelautan juga yang organik. Melihat dengan hal tersebut di atas, dengan maraknya pengebangan ikan di laut, kira-kira apa yang menjadi tanggapan paslon nomor 3 dikaitkan dengan kabupaten kita sebagai kabupaten organik? Terima kasih. Masih ada waktu 30 detik. Paslon 2 ingin menambahkan? Cukup ini, tidak Bi? Cukup, Pak. Cukup, waktu boleh dihentikan. Selanjutnya paslon nomor urut 3, silakan menanggapi. Waktu Anda 1 menit hitung mundur saat Anda mulai berbicara. Sudah menyerang. Ya, terima kasih. Pendekatannya, kalau pengeboman ini pendekatan keamanan. Bicara bom di laut, bicara petugas. Tolong bawa petugas ya proaktif. Masyarakat diedukasi supaya mereka juga turut mengawasi supaya itu tidak sering terjadi. Karena memang ini menjadi penyakit kita. Dan sekarang mulai berkurang karena pengeboman ini sebenarnya ini yang melakukannya bukan masyarakat Buton Utara. Kalau di daerah Kulsi Utara dan Labuan itu pendatang dari di luar Buton Utara. Termasuk juga daerah Kambowa itu banyak yang dari Buton. Sehingga ini memang perlu pendekatannya adalah pendekatan keamanan. Tolong teman-teman petugas kita bahu-membahu ke depannya untuk kita mengawasi ini sekaligus mengedukasi mereka. Kalau yang pendatang perlu diproses hukum kalau itu ditemukan. Kalau itu pendekatannya, insya Allah ini tidak akan terjadi lagi di Buton Utara. Terima kasih. Waktu selesai, terima kasih paslon nomor urut 3. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk paslon nomor 3 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Anda punya 30 detik untuk bertanya, hitung mundur saat Anda mulai berbicara. Mohon maaf, pasangan urut nomor 1, saya pernah ketemu kepala deputi bidang pengembangan kawasan Bappenas. Saya baru tahu kalau Buton Utara ini sudah dikeluarkan sebagai daerah tertinggal. Mungkin ada alasan substansi karena dampaknya sangat besar. Kita tidak dapat dana afirmasi, kita tidak bisa dapat dana dari daerah tertinggal,
dan dana-dana lain terkait dengan daerah tertinggal seperti yang didapat oleh daerah lain. Sementara Munas sendiri Waktu masih selesai. daerah Terima tertinggal. kasih pasangan calon nomor urut 3. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 silakan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit. Terima kasih, saya kira pertanyaan bagus sekali Asik. mengenai daerah tertinggal yang punya hak dan kewenangan untuk menilai daerah tertinggal dan tertinggal adalah pusat. Kita daerah hanya menerima hasil apa yang menjadi evaluasi berita pusat. Kenapa terjadi seperti itu? Perlu diingat bahwa tahun 2013 dari 37 kabupaten yang dimekarkan, Buton Utara termasuk 8 kabupaten yang sangat bagus perkembangannya. Untuk itu menurut pemerintah pusat, Kabupaten Buton Utara bisa dikategorikan, bahkan dikategorikan daerah yang lepas dari daerah tertinggal. Daerah tidak tertinggal tidak berarti dana-dana itu bisa lagi masuk, tidak. Tergantung kemampuan kita di daerah, ya, untuk melobi pemerintah pusat kira-kira dana apa yang bisa mendukung daerah Buton Utara supaya bisa lebih berkembang, mulai dari daerah tertinggal menjadi tidak tertinggal. Saya kira bukan kesalahan siapa-siapa dan bukan warisan siapa-siapa, tapi inilah estafet kepemimpinan harus kita jalankan dan bertanggung jawab. Terima kasih paslon nomor urut 1. Paslon nomor urut 3 silakan menanggapi. Anda punya 1 menit dihitung mundur saat Anda mulai berbicara. Berdasarkan kriteria daerah tertinggal itu antara lain ekonomi masyarakatnya, sarana prasarana sumber daya manusianya, kemudian aksesibilitasnya, kemudian dan lain-lain, dan itu masih ada di Kabupaten Buton Utara. Walaupun ini misalnya pusat memaksakan untuk kita daerah tertinggal, tapi saya kira kalau saya yang waktu itu jadi bupati, saya akan pertahankan untuk daerah ini belum bisa dikeluarkan sebagai daerah tertinggal. Saya kira itu. Terima kasih. Masih ada sisa waktu 30 detik. Mati kamu. Ingin menambahkan paslon nomor urut 3? Sudah cukup? Baik, waktunya boleh dihentikan. Selanjutnya paslon nomor urut 1 silakan menanggapi. Anda punya 1 menit untuk berbicara. Saya kira ada juga benarnya, tetapi saya ingin jelaskan bahwa upaya-upaya kita untuk terus, ya, untuk melepaskan desa-desa yang terisolir itu terus dijalankan. Ingat, membangun itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Ya, hari ini kita membangun pasti muncul masalah lain. Pemerintah daerah tidak hanya memecahkan satu masalah, tapi berbagai macam masalah. Semua sektor kita selesaikan. Makanya keterlibatan stakeholder, terutama masyarakat, saya kira sangat penting. Terutama tokoh-tokoh masyarakat yang kita andalkan, apakah di provinsi atau di kabupaten. Mohon yang masukan-masukannya seperti apa Buton Utara ini supaya jangan tertinggal. Kita tidak boleh mempersalahkan siapa. Itu tanggung jawab kita semua secara moral. Saya kira demikian. Masih ada sisa waktu 15 detik. Ingin menambahkan paslon nomor urut 1? Sudah cukup? Baik, waktu boleh dihentikan. Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 30 detik dihitung mundur saat Anda mulai berbicara. Selanjutnya, paslon nomor urut 2 diberikan kesempatan untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 30 detik untuk bertanya. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf kembali kepada orang tua saya karena ini adalah pertanyaan dari masyarakat. Bagaimana paslon nomor 1 dalam menata birokrasi yang bersih, berubah dan bebas korupsi dan nepotisme, serta berpihak kepada sumber daya manusia lokal Buton Utara sesuai dengan semangat otonomi daerah. Terima kasih. Sudah cukup paslon nomor urut 2? Cukup. Cukup, baik. Waktu boleh dihentikan. Pak Wakil yang ambil alih. Selanjutnya paslon nomor urut 1 silakan menjawab. Waktu Anda 1 menit. Terima kasih saudara nomor 2. Pertanyaannya bahwa bagaimana di Republik Buton Utara ini terbebas dari korupsi. Nah itu. 1 Pak. Pertama harus memiliki manajemen yang baik, yaitu perencanaan. Di ujungnya adalah pengawasan. Ada filosofi mengatakan rencanakan kerjamu, kerjakan rencanamu. Ketika kita berbicara korupsi, itu jelas Pak. Harus para birokrasi ini harus diawasi secara detail. Karena kapan pengawasan ini lemah, kata Prabowo jelas anggaran pasti bocor. Jadi kami komitmen
dengan panduan saya sebagai wakil bupati, peran wakil bupati itu adalah pengawasan. Ketika nanti kami terpilih menjadi pemimpin Butong Utara, insya Allah pengawasan akan berjalan secara sistematis dan menyeluruh. Saya kira itu jawaban saya untuk kita mencegah kasus korupsi. Waktu selesai, terima kasih paslon nomor urut 1. Selanjutnya paslon nomor urut 2 silakan menanggapi. Waktu Anda 1 menit untuk berbicara. Terima kasih. Lagi-lagi saya mohon maaf karena ini adalah pertanyaan dari masyarakat banyak. Mohon maaf. Bercermin dari pemerintahan waktu sebelumnya, begitu banyak persoalan terkait birokrasi di Butong Utara. Salah satu yang menjadi sorotan publik yaitu banyaknya ASN yang bermasalah terkait dengan korupsi. Kurun waktu 2019 begitu banyak birokrasi penting sehingga di Butong Utara. Nomor urut 1 untuk menanggapi, Anda punya 1 menit untuk berbicara. Terima kasih. Kalau berbicara masa lalu itu saya kira tidak akan pernah selesai. Kembali masalah itu sifatnya sejarah. Tapi hari ini kita harus menata masa depan. Hari esok akan lebih baik. Kalau kita permasalahkan, perdebatkan masa lalu, saya kira sejarah Republik Indonesia ini pasti tidak tuntas. Prinsip kami sesuai visi dan misi adil, maju dan sejahtera, saya kira sudah jelas. Mari kita perbaiki Butong Utara ini, mulai dari sumber daya manusianya, kemudian penataan wilayahnya, mulai dari desa ke kota, sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan. Saya kira itu jawaban kami, Pak. Sisa waktu 18 detik. Masih ingin menambahkan paslon nomor urut 1? Sudah cukup? Baik, waktu boleh dihentikan. Selanjutnya paslon nomor urut 1. Anda diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 30 detik dihitung mundur saat Anda mulai berbicara. Jadi karena kami sudah sepakat kalau beliau bertanya pasti diberikan 02 beliau. Jadi beliau silakan bertanya. Jadi saya kira pemaparan tadi paslon 03 menyinggung kaitan korupsi. Bahwa selama era kepemimpinan beliau belum ada korupsi. Dan eranya saya langsung saja pada katanya ada korupsi. Pertanyaan saya, apa indikator Bapak menyatakan bahwa di era pimpinan Bapak tidak ada korupsi? Padahal bicara korupsi ini Pak 15 tahun ke dalam waktunya. Terima kasih paslon nomor urut 1. Waktu Anda selesai, disilahkan duduk kembali. Silakan paslon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit dihitung mundur saat Anda mulai berbicara. Mantap mereka. Kalau kita bicara pemerintahan, kita bicara fakta. Kita bicara kenyataan, kita bicara realitas. Asik. Bicara hukum, bicara keputusan hukum yang tetap. Saya kira siapapun bisa mengetahui bahwa di era kepemimpinan saya, alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang tersandung masalah korupsi, belum ada yang di penjara, baik penjara politik maupun penjara korupsi. Itu kebanggaan saya dan itu bukan hasil kerja saya, itu hasil kerja semua pihak, hasil kerja birokrasi yang bekerja dengan baik dan benar, bukan hasil kerja saya. Dan yang korupsi juga bukan karena bupati, tapi juga karena faktor-faktor tertentu, dan saya kira kalau polisi tahu ada niat dan ada kesempatan. Itu yang saya kira penting. Terima kasih paslon nomor urut 3, disilahkan duduk. Selanjutnya paslon nomor urut 1 silakan menanggapi. Anda punya 1 menit untuk berbicara. Terima kasih. Ini paslon nomor 3 kan saudara saya semua ini. Hadirin kami mohon tenang. Jadi Terima kasih atas saya kerjasamanya. hanya berbicara pengalaman karena saya 15 tahun dihidupkan di politik dan salah satu saya penyidik tipikor. Berbicara korupsi Pak, bukan hari ini kita memimpin dikatakan selesai, karena kadaluarsanya korupsi itu 15 tahun dan hasil evaluasi kinerja setelah selesai memimpin. Makanya saya tanyakan tadi, apa jaminan dan mendasar Bapak menyatakan bahwa di era kepemimpinan Bapak tidak ada yang korupsi? Banyak, artinya salah satu contoh yang saya amati sebagai saya praktisi, mantan penyidik, dana BUMDes hari ini saya kira belum tertata dengan baik. Sehingga Bapak justice bahwa di Butong Utara ini tidak ada korupsi. Tapi mohon maaf, itu adalah pendapat. Saya hargai, saya kira kita berpendapat. Saya kira itu jawaban saya.
Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Paslon nomor urut 3 silakan menanggapi. Waktu Anda 1 menit untuk berbicara. Saya memimpin 5 tahun. Dan yang saya bicarakan bukan 5, 10, 20 tahun yang akan datang. Kenyataan 5 tahun seperti itu. Kalau ada kasuistis, masalah-masalah teknis, itu saya kira ada proses hukum yang akan menangani. Masalah BUMDes, mungkin juga non BUMDes ada, silakan diproses. Saya kira tidak ada negara ini negara hukum, law enforcement, tidak ada yang bisa menolak seluruh proses hukum kalau memang ada indikasi-indikasi. Tapi jangan kita bicara bahwa 15 tahun, 20 tahun yang akan datang saya jadi bupati 5 tahun yang lalu, dan kenyataannya Dia tidak paham seperti ini orang tuanya itu berarti. yang saya katakan. Dan saya Dia tidak katakan paham. itu bukan kerja saya, kerja semua birokrasi didukung oleh semua aparat. Terima kasih paslon nomor urut 3. Berikan tepuk tangan untuk para pasangan calon bupati dan wakil bupati Buton Utara. Hadirin dan pemirsa, terkhususnya warga masyarakat Buton Utara, kami masih akan kembali sesaat lagi.